Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan doa dulu. Sebentar kita kelas untuk memimpin doa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mustahil. Untuk itu kita akan memeriksa kira-kira terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah hari ini hadir semua? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hasta Irwan. tanpa keterangan semua ya? Berarti selebihnya hadir semua ya? Itu pada hari ini kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan satu lagu terlebih dahulu ya, biar jangan terlalu tegang-tegang. Bisa. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, saya minta untuk kita berdiri semua. Jadi satu orang angkat. Ya. Silakan duduk kembali. Untuk itu saya mau tanya, apakah ada masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tentang apa? Dari lagu satu hukum. Ada bisa menjelaskan sedikit? Atau saya tunjuk? Bisa dibuka bukunya. Bisa dicek kembali catatannya dulu. Siapapun yang melanggar hukum warga negara yang tidak menaati hukum ya. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum itu saya mau tanya, apa ada yang apakah teman-teman mengetahui sedikit terkait dengan hak dan kewajiban? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Pak, silakan. Hal itu suatu yang
yang bisa kita terima. Setiap kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, benar sekali. Hak itu adalah suatu yang kita terima dan kewajiban sesuatu hal yang kita harus lakukan itu. Nah, contohnya ada bisa memberikan contoh di lingkungan sekolah apa saja? Orang yang memberikan contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah itu sebagai peserta didik itu gimana? Haknya teman-teman sebagai pelajar itu. Dan kewajibannya apa? Silakan, Mas. Haknya sebagai pelajar. Kita dalam mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan fasilitas sekolah. Dan kewajiban kita adalah melaksanakan tugas. Kita kelas di sekolah, mematuhi semua peraturan di sekolah. Ya, jadi hak itu suatu hal yang kita dapatkan dan kewajiban suatu hal yang kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Mas. Nah, di sini saya ada satu gambar. Selain itu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu menjelaskan makna dan hubungan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah atau masyarakat. Yang ketiga, memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat global. Dari gambar ini, yang manakah contoh pelanggaran hak dan contoh pengingkaran kewajiban? Dari dua gambar ini, ada yang bisa dikatakan apa? Saya tunjuk saja ya dari dua. Coba. Dari dua gambar ini mana yang pelanggaran hak dan mana yang pengingkaran kewajiban? Mana pelanggaran haknya yang mana? Yang wajib itu yang pelanggaran haknya yang mana? Yang pengingkaran kewajiban yang putih. Yang putih. Terus pengingkaran kewajiban yang mana? Kanan. Oke. Jadi yang gambar yang putih ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak ya. Karena ini bullying, itu melanggar hak orang lain. Sedangkan yang ini adalah salah satu gambar pengingkaran kewajiban. Dari mana? Ini kan fasilitas negara yang kita sebagai warga negara harus menjaga. Tapi di gambar ini masyarakat atau warga negara merusak fasilitas negara itu sendiri. Kita akan masuk pada materi, yaitu hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Harus berjalan dengan sama-sama dan seimbang. Hak adalah suatu yang diterima oleh seseorang atau warga negara, dan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan, seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang tadi. Ada satu peta konsep. Nah, di sini ada hak dan kewajiban, itu yang dimana harus seimbang, serasi dan selaras. Hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana hak itu yang adalah suatu hal yang melekat pada diri kita sendiri, sedangkan kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita jalankan atau yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu saya mau tanya sedikit terkait hak dan kewajiban. Pasti di lingkungan keluarganya teman-teman itu dituntut untuk menjalankan suatu kewajiban. Nanti kewajiban di lingkungan keluarga itu kewajiban apa saja? Di lingkungan keluarga teman-teman kewajibannya apa saja itu? Sebagai anak dari bapak-bapak ini atau ibu ini, kewajibannya apa? Di lingkungan keluarga apa? Apa? Membantu. Ya. Apa lagi? Haknya apa? Kalau di sebelah sini haknya apa teman-teman yang keluarga?
haknya di lingkungan keluarga apa? Apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua apa lagi? Kalau kewajibannya apa? Di lingkungan keluarga? Plaza, apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi di lingkungan keluarga itu kita sebagai anak ya harus menaati segala aturan yang ada di lingkungan keluarga. Contohnya kita membersihkan rumah, menyapu, masak dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk untuk melaksanakan suatu hak dan kewajibannya kita. Untuk menjalankan hak dan kewajiban untuk selaras, seimbang dan selaras itu kita harus menghindari rasa egoisnya kita. Egoisnya kita, rasa berkuasanya kita itu harus menghindari tadi. Jadi jika kita merasa bersikap egois, pasti kita mementingkan dirinya kita sendiri. Itu yang menjadi faktor utama pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ini ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ada 4 di sini ya. Ada 4. Yaitu yang pertama sikap egois. Sikap egois itu mementingkan dirinya kita sendiri tanpa mementingkan orang lain. Bagaimana kita menghindari hal itu? Ya kita harus menghargai hak orang lain, menghargai sesama manusia. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran. Nah ini yang sering terjadi, kurangnya kesadaran. Kita menuntut untuk mendapatkan haknya kita, tapi kita tidak menyadari bahwa kewajibannya kita itu tidak ada, gitu. Tidak berkontribusi di suatu tempat itu. Dan ketiga itu merasa eksklusif. Nah merasa eksklusif ini seperti berkuasa, gitu, memiliki kekuasaan. Contohnya di kelas ini, pasti di kelas ini punya pemimpin, yaitu ketua kelas. Nah, jika ketua kelas itu merasa eksklusif atau merasa bahwa beliau yang berkuasa, pasti dia mengambil keputusan itu tanpa sepengetahuan teman-teman. Itu adalah hal faktor utama pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Yang keempat itu penyalahgunaan teknologi. Nah penyalahgunaan teknologi ini yang sering terjadi, di mana tanpa kita menyadari informasi itu berasal dari mana, entah benar dan tidaknya, kita langsung menyebarkan hoax-hoax gitu. Misalnya contohnya sudah teman-teman pasti melihat bahwa di media sosial sekarang kan banyak hoax-hoax gitu, banyak, apalagi sekarang dengan canggihnya AI, pasti banyak hoax-hoax yang beredar di kalangan digital itu. Yang selanjutnya itu hak dan kewajiban sebagai masyarakat global. Seperti masa sekarang, era globalisasi, pasti kita mencari tahu atau harus memperjuangkan hak dan kewajibannya kita. Kenapa? Karena dengan maraknya perkembangan teknologi, haknya kita itu dan kewajiban kita itu pelan-pelan akan mulai memudar. Karena kita dikuasai oleh teknologi. Karena bisa-bisanya berapa tahun yang akan datang, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, itu bisa saja kita dikuasai oleh teknologi. Nah itu yang harus kita mencegah terlebih dahulu. Kita harus berusaha untuk kita yang menguasai teknologi, jangan teknologi yang menguasai dirinya kita. Itu yang paling penting. Selanjutnya, sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan singkat tadi terkait hak dan kewajiban? Jika tidak ada, kita akan bagi kelompok terdahulu. Kita akan memakai kelompok yang kemarin ya, yang sudah dibagi kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, bisa kelompok 1 bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 2.
Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sini. Nah, di sini ada kasus di lembaga pengerjaan tadi di situ ada kasus. Nanti teman-teman analisis sesuai dengan petunjuknya. Di situ ada 3 petunjuk. Nanti bisa dipelajari dulu. Nah, sebelum mengerjakan itu, nanti teman-teman memahami kasusnya dulu. Nanti dianalisis, diringkas di kertas kecilnya. Nanti bisa disalin ke kertas manila yang kita sudah pesan kemarin. Begitu sampai waktu untuk mengerjakan. Bisa duduk berhadapan. Dari kasusnya bisa ditanyakan ya. Coba. Saya kasih waktu 5 menit untuk analisis. Nanti saya kasih waktu lagi untuk menganalisis kertas manila. Oke, bisa dikerjakan dari kertas manila. Bisa ditagih. Oke, waktunya habis. Waktunya selesai. Silakan duduk kembali seperti semula. Duduk kembali seperti semula. Nanti saya akan acak siapa yang presentasi. Ayo kita kelompok 1. Kelompok 1 bisa presentasikan hasil kelompok 3. Perhatikan, mohon perhatian. Sebelum saya kasih kesempatan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, nanti setiap kelompok akan wajib menilai hasil hasil kerja kelompoknya, sama bisa bertanya terkait kasus. Nanti dibacakan kasus. Saya harap teman-teman bisa dengar. Oke, bisa? Oke, saya kasih waktu kesempatan untuk presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kelompok.
dari pengalaman orang lain. Hasil analisis. Kewajiban masalah menyebarkan dan tidak ikut menyebarkan soal 3 solusi apa yang kelompok berikan ketika agar hak dan kewajiban bisa seimbang. Kami meminta maaf atas keluarganya. Sekolah memberikan dominasi tentang etika bermedia sosial. Sudah? Oke, sebelum kelompok menutup presentasinya, silakan teman-teman menilai hasil karyanya. Bagus. Dari kelompok 3 bisa menilai hasil karyanya teman-teman. Kelompok 3 Ya, estetikanya abstrak. Abstrak ayo 9. Siapa? 1 dari 10 9. Ya. Kelompok 5 1 dari 10 1 sampai 10 berapa? Ayo. Kelompok 2 ayo kelompok 2 1 sampai 10 berapa? 8,5. Oke, kelompok 4 9. Oke, berikan terus pada kelompok 1. Sekian kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat kelompok sampai presentasinya. Selanjutnya saya minta kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi. Ayo, jangan dipastikan. Sistematika penilaiannya tetap sama. Nanti setiap kelompok yang menilai hasil kerjanya. Sampai silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Kasus 2, di kantin sekolah, Ani dan kelompoknya selalu menggunakan satu meja besar. Meskipun mereka hanya berlima, saat jam istirahat, Doni dan 3 temannya datang terlambat dan tidak kebagian tempat duduk karena semua bangku sudah terisi, termasuk meja yang ditempati Ani. Ketika Doni meminta izin untuk berbagi tempat duduk, Ani menolaknya dengan alasan jawab cepat dan dapat. Ani dan kelompoknya saling mengobrol tanpa mempedulikan Doni dan temannya yang terpaksa makan sambil berdiri. Tindakan Ani menunjukkan minimnya rasa menghargai dan menghormati hak Doni untuk mendapatkan kenyamanan. Jika oleh kelompok terhadap kasus tersebut dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jelaskan bahwa seharusnya diterima oleh Doni dan teman-temannya di kantin sekolah. Seharusnya Andi sedikit bergeser karena ukuran meja besar. Dan Doni dan teman-temannya mendapatkan tempat duduk di kantin. Jelaskan bagaimana sikap yang seharusnya diterapkan oleh Ani dan kelompok agar konflik di kantin
saya minta setiap kelompok untuk kasih nilai 1 sampai 10. Dari kelompok 1 berapa? 9. Dari hasil analisis. Bilang karena itu Alasan. Alasannya itu Pak, ada efek abstraknya sama template Gak apa-apa aja kan kita sama berapa Kelompok 5. Alasan sama alasan juga. Alasan prinsipal. Oke, kelompok 3. Hasil karya dulu kita gimana? 1 sampai 10. 10 tak tuh prinsipal itu. 9. Kelompok 4. 9 karena ada Kelompok 4 8. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah presentasikan diskusinya. Jangan ditutup. Untuk presentasi selanjutnya kita melanjutkan minggu depan. siapa? Bisa dikerjakan. Nanti kita minggu depan. Jadi apapun hasil analisisnya teman-teman, apapun hasil analisisnya teman-teman hari ini itu sangat luar biasa. Apalagi dari 2 kasus tadi itu yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi saya harap dari 2 kasus yang disampaikan oleh kelompok 1 sama kelompok 2 tadi itu bisa menjadi gambaran bahwa di lingkungan sekolah itu sering sekali terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk itu saya minta beberapa kelompok yang belum presentasi nanti dilanjutkan di minggu depan ya. Nah, dari kasus tadi, jika kita melihat dari materi yang Bapak sampaikan tadi bahwa hak dan kewajiban itu harus selaras dan seimbang di lingkungan manapun itu, misalnya di keluarga, sekolah dan bermasyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan kuis seperti minggu lalu. Saya sudah kirim link kuisnya di Mas Rizky. Silakan bisa di-share di grup. Sudah. Bisa kita masuk sama-sama ya di kuisnya. Kali dulu. Ayo bisa langsung mulai sekarang. Oke, nanti dilanjutkan lagi karena kita mengakhiri pembelajaran. Oke, mohon perhatian sebentar. Jadi pembelajaran kita hari ini terkait kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita sudah membahas materinya dan sudah membahas 11 kelompok dari hasil riset teman-teman. Jadi saya harap itu menjadi pedoman atau panduan teman-teman dalam berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita analisis hari ini, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa berkolaborasi, menjelaskan sikap egois kita dan lain sebagainya, supaya kita bisa bekerja sama dengan masyarakat dan keluarga dan lain sebagainya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya minta beberapa orang untuk menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran kita hari ini.
Bagaimana pendapat kamu terkait pelajaran kita hari ini? Coba Seru, apalagi Masih menambah pengetahuan. dari teman-teman cewek ada menyampaikan pendapatnya terkait pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi baik, terima kasih atas masukannya dan sarannya dari teman-teman semua. Ini menjadi pelajaran baru buat saya juga untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Untuk itu kita akan mengakhiri pelajaran karena kita mulai dengan doa tadi. Sarap kita juga mengakhiri dengan doa. Untuk itu saya minta saya sendiri saja yang pandu untuk doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa,